Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon.
Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar,
bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPO, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahmat Yaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah.
Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensik saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah.
Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara.
Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudian alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudian alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun.
adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensik saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudian alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PTIK, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya.
Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang pasal 340 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1. URI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudian alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun.
adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensik saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya.
Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudian alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun.
adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya.
Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun.
adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi gerigi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensik saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PTIK, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya.
Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar.
Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Perong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan 1 berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1. URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun.
adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensik saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya. Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Pegi Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Prong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Prong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut Jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari Jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Pegi Setiawan alias Prong, telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar.
Pelimpahan dilakukan pada Kamis 21 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Pegi dijerat dengan pasal 340. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Pegi Setiawan. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Ternyata ada perbedaan antara kesaksian Ibtu Rudiana dengan hasil visum terhadap korban kasus Vina Cirebon. Perbedaan itu terkait kondisi jenazah Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Terbaru, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap hasil visum Vina dan Eki, Kamis, 20 Juni 2024. Sandi menuturkan, Vina dan Eki mengalami luka yang cukup parah, di mana leher hingga rahangnya patah. Selain itu, ia juga menyebut terdapat luka akibat senjata tajam di jasad Vina dan Eki. Di samping itu, Sandi juga menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana tidak bersalah. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam dan Irwasum Polri. Majelis Hakim mengungkap kondisi putranya pada 27 Agustus 2016 lalu. Setelah mendapat kabar bahwa Eki kecelakaan, Ibtu Rudiana langsung mengecek ke Rumah Sakit Gunung Jati. Ibtu Rudiana mengatakan bahwa kondisi kepala Eki saat itu alami luka parah dan gigi bagian depannya habis. Melihat kondisi itu, Ibtu Rudiana pun menilai ada yang janggal. Namun meski curiga, Ibtu Rudiana nyatanya tidak melakukan otopsi terhadap jasad sang anak. Rupanya soal kesaksian Ibtu Rudiana itu, hasilnya berbeda dengan pemeriksaan dokter di RS Gunung Jati. Perbedaan itu tampak pada kondisi gigi Eki saat ditemukan di flyover Talun. Adalah Dr. Rahma Tiaranita yang pada malam itu bertugas memeriksa jenazah Eki di kamar jenazah. Pada pernyataannya di persidangan, Dr. Rahma menjelaskan bahwa kondisi gigi geligi pada jasad Eki berjumlah gigi 31. Namun Dr. Rahma Tiaranita tidak menjelaskan kalau gigi bagian depan Eki habis. Keterangan dari Rahma itu sama dengan hasil visum yang dilakukan dokter forensi saat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Eki. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui kecolongan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang belum tuntas. Ia mengatakan seharusnya kasus itu diselesaikan dengan mengedepankan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Namun, kenyataannya, polisi tak memakai model itu karena sejak awal bukti-bukti terkait kasus tersebut minim. Sejauh ini, bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan para saksi. Pada kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, kata Listio lewat amanatnya yang dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK PT IKA, Kamis, 20 Juni 2024. Pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation itu menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional, ucapnya.
Kemudian, Listio mengingatkan para penyidik untuk mengedepankan hal tersebut saat menangani suatu perkara. Menjadi penyidik yang profesional dan terhindar dari perbuatan menyimpang, mengedepankan scientific crime investigation, tuturnya. Listio juga mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan scientific crime investigation guna mengungkap suatu perkara. Hindari pengambilan kesimpulan penanganan perkara secara terburu-buru, sebelum seluruh bukti dan fakta lengkap dikumpulkan yang tentunya melibatkan ahli pada bidangnya, terangnya. Peggy Setiawan dijerat pasal pembunuhan berencana di kasus Vina Cirebon, terancam hukum mati. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Pelimpahan berkas perkara itu dilakukan pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, 21 Juni 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, URI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas URI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat 1. Pertama KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan, jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti